Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ananda Mustafa, mahasiswa putra Universitas Nahdlatul Ulama Cabang Gempol, yang akan menerangkan tentang seni keterampilan anak sekolah dasar. Kemampuan dasar dan karakteristik seni anak sekolah dasar, yaitu meliputi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual anak, yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti hanya berpikir dan memecahkan masalah individual anak tersebut. Yang kedua, kondisi emosional anak, yaitu kemampuan anak untuk merespon atau lebih mudah merekspresikan melalui kondisi fisiknya. Seperti halnya seorang anak akan tiba-tiba menangis apabila anggota badannya tersakiti. Yang ketiga, kondisi sosial anak. Kondisi sosial anak sebagian proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma atau kelompok tradisional yang menjadi kesatuan yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Maka dari situlah anak bisa berkembang dengan sendirinya. Yang keempat yaitu kondisi perseptual anak, yaitu kemampuan memahami informasi sensori atau kemampuan mencari makna yang diterima oleh panca indera anak tersebut. Yang kelima, karakteristik fisik anak, yang ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam daya ingat seperti halnya berimajinasi atau mempunyai impian. Yang keenam, karakteristik estetika anak, yaitu hal yang khas dari dalam diri fisik anak tersebut atau perseptual, serta pertumbuhan yang semakin harinya semakin menunjukkan bahwa anak tersebut sudah mampu atau memiliki karakteristik. Yang ketujuh, kondisi kreatif anak, yaitu kondisi kreatif anak akan muncul pada anak yang memiliki rasa ingin tahu atau imajinasi atau kemampuan yang mereka ingin ketahui, maka imajinasi tersebut akan muncul. Karakteristik seni anak sekolah dasar, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, karakteristik suara anak usia SD. Anak-anak SD sangat menyukai dengan yang namanya suara, atau disebut dengan menyanyi dan lain-lainnya. Yang kedua, karakteristik musik anak. Anak sekolah dasar sangat menyukai dengan yang namanya musik atau lagu-lagu seperti halnya Doraemon, balonku ada 5. Yang ketiga, karakteristik gerak anak. Anak sekolah dasar sangat menyukai dengan yang namanya olahraga, apalagi diberi dengan yang namanya tantangan atau game tersebut. Yang keempat, karakteristik seni rupa. Seni rupa sangatlah dibutuhkan oleh anak-anak sekolah dasar untuk daya ingatnya yang lebih melekat. Yang kelima, periodisasi seni rupa, yaitu sama dengan seni rupa, cuma hanya bedanya untuk mengingatkan atau menekan akan daya ingat anak sekolah dasar tersebut akan seni rupa. Pendekatan teknologi penciptaan karya seni. Yang pertama, istilah teknologi. Yang kedua, cangkupan teknologi, yaitu terbagi menjadi 4. A. Sederhana tinggi. B. Alami atau buatan. C. Manual atau elektrik. D. Kerajinan, rekayasa atau pengolahan. Yang ketiga, model pemanfaatan teknologi dalam karya seni sekolah dasar.
Ruang lingkup penggunaan teknologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi sederhana berenergi manual, yaitu terbagi menjadi 3. Teknologi putar. Teknologi putar berfungsi untuk mengadakan atau mempercepat kinerja mengingat tentang daya ingat terhadap apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, teknologi tarik, yaitu merupakan teknologi sederhana yang karena untuk menumbuhkan atau mengingat ulang daya tarik terhadap apa yang kita telah sampaikan kepada anak didik kita. Yang ketiga, teknologi pukul. Indonesia terkenal dengan negeri hukum. Apabila kita memukul anak kita, apalagi sampai berbekas, maka kita akan kena pasalnya, akan rugi tersendiri. Yang kedua, teknologi sederhana berenergi alam terbagi menjadi 2, yaitu penggerak berenergi angin, seperti halnya yang berada di Indonesia, yaitu kincir angin sebagai alat untuk membantu aktivitas manusia menggunakan energi angin. Yang kedua, penggerak berenergi air, seperti halnya kincir air yang sebagai untuk penguat listrik. Yang ketiga, teknologi tinggi terbagi menjadi 2, yaitu motor penggerak berenergi listrik yang mengubah listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang disebut generator atau dinamo. Contoh halnya yang sering kita jumpai di kalangan kita seperti mesin cuci, kipas angin, atau AC. Yang kedua, teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem perkembangan teknologi yang semakin hebat. Karena banyak anak yang terpengaruh dengan teknologi digital, maka ada dampak positif dan ada dampak negatif dari teknologi digital tersebut bagi anak sekolah dasar. Berkarya dengan teknologi, yaitu menggunakan kombinasi teknik tarik dorong, yaitu melatih anak untuk mengingat atau bermain agar supaya anak tersebut tidak jenuh dalam pelajaran tersebut. Yang kedua, teknik pukul. Teknik pukul ada tekniknya juga untuk memukul seorang anak didik, jangan sampai terlalu berlebihan, karena Indonesia terkenal dengan Indonesia hukum atau negara hukum. Yang ketiga, teknik lempar dan putar, sama juga tujuannya satu, untuk membuat anak tidak jenuh dalam pembelajaran dan tata cara mengajar di dalam kelas saja. Yang keempat, teknik kolaborasi. Teknik kolaborasi yaitu seorang guru harus memiliki kolaborasi tersebut untuk membuat anak didiknya tidak jenuh dan tidak gampang bosan dengan apa yang mereka sampaikan. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.